Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen Bapak Ahmad Nur Mahfuz, yang saya banggakan, dan teman-teman yang telah menyempatkan waktunya untuk presentasi ini, yang dimana kami akan berdiskusi tentang syirik zaman modern. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri dan teman-teman kelompok 8. Perkenalkan, nama saya Rijal Hamidan Aziz, NIM 21104111201. Iqbal Mubarak, NIM 21104111205. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fevina Talita Andrani, NIM 21104111232. Nama saya Linda Nuraini. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian syirik modern. Syirik dari segi bahasa artinya mempersekutukan. Secara istilah adalah perbuatan yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Orang yang melakukan syirik disebut musyrik. Orang musyrik melakukan sesuatu perbuatan terhadap makhluk atau manusia maupun benda yang seharusnya perbuatan itu hanya ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti menuhankan sesuatu selain Allah dengan menyembahnya, meminta pertolongan kepadanya, menaatinya, ataupun melakukan perbuatan lain yang tidak boleh dilakukan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu. Perbuatan syirik termasuk dosa besar. Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa yang dilakukan oleh hambanya, kecuali dosa besar seperti syirik. Firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dosa syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka ia sesungguhnya telah berbuat dosa yang besar. Quran Surat An-Nisa ayat 48. B. Bentuk-bentuk syirik zaman modern. 1. Ideologi impor produk barat. Komunisme atau ateisme. Sudah umum diketahui bahwa ideologi tersebut adalah anti Tuhan. Pluralisme agama yang mempromosikan ideologi semua agama sama benar. Ideologi sekularisme merupakan sebuah paham yang memisahkan paham agama dari kehidupan sosial masyarakat, budaya, pendidikan, hukum, negara, dan lain-lain. Hukum Tuhan tidak diperkenankan ikut campur dalam urusan manusia dalam hal apapun. Dengan kata lain, sekularisme berarti menyingkirkan agama dari ruang publik dan mengirimkannya hanya terbatas pada ruang pribadi. Padahal Allah SWT adalah sang pencipta manusia yang mengetahui betul seluk-beluk manusia. Ada pula humanisme sekular, yakni suatu keyakinan untuk menjadikan manusia sebagai tujuan tertinggi di kehidupan ini. Ia merupakan suatu paham untuk memuliakan kepentingan manusia, mengalahkan kepentingan apapun yang lain. 2. Penayangan film-film horor yang merusak keimanan. Fenomena kesyirikan di layar televisi yang menayangkan sejumlah acara film horor yang berbau mistis. Akhir-akhir ini, film semacam itu mulai marak pula di bioskop-bioskop di Indonesia. Berbagai film horor itu kebanyakan mengisahkan tentang para hantu yang menakut-nakuti dan meneror manusia. Bahkan hantu-hantu itu sampai ingin membunuh. Ini jelas pembodohan sekaligus menebar kesesatan ke tengah-tengah masyarakat. Padahal setiap orang mati mungkin bangkit kembali. Mereka terlalu disibukkan dengan urusan besar mereka di alam kubur. Cara menanggulangi atau mengatasi syirik pada zaman modern. Ada beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk menghindari syirik, antara lain, yang pertama dengan memperdalam keimanan kita kepada Allah SWT dan Rasulnya, serta ajaran agama Allah SWT yaitu Islam. Yang kedua, terbiasa dengan kerja keras dan berdoa kepada Allah SWT dalam setiap pekerjaan yang kita lakukan.
Yang ketiga, meyakini bahwa tidak ada kekuatan dan kekuasaan yang lebih besar dibandingkan dengan kekuatan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dengan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir dan mengaji, berarti kita berusaha menjauhi atau menghindari perbuatan syirik. Berzikir merupakan cara mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala, menyucikan dan mengesahkannya. Yang kelima, ikhlas dalam melakukan amal kebaikan. Segala perbuatan ibadah yang disertai dengan syirik, agar terhindar dari perbuatan ini, maka setiap melakukan amal baik hendaklah dilakukan dengan penuh keikhlasan. Baik, saya akan melanjutkan. Bahaya syirik pada kehidupan manusia. Upaya bahaya syirik bagi kehidupan manusia yaitu: yang pertama, jika meninggal dalam keadaan syirik, maka tidak akan diampuni oleh Allah SWT. Yang kedua, pelakunya diharamkan masuk surga. Yang ketiga, kekal di dalam neraka. Yang keempat, syirik adalah dosa paling besar. Yang kelima, perkara pertama diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, dijanjikan mendapatkan siksa neraka. Yang terakhir adalah hanya akan memperoleh kesenangan sementara. Terima kasih. Dipersilahkan bagi teman-teman yang ingin bertanya untuk memberikan pertanyaan dan menyertakan nama serta kelompok masing-masing. Terima kasih kepada Bapak dosen Bapak Ahmad Nur Mahfuz dan teman-teman yang telah menyempatkan waktunya untuk berdiskusi pada hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Baik, saya selaku moderator ingin meminta maaf sebesar-besarnya jikalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.